5 sahabat lama, Raka, Bima, Doni, Andi, dan Fajar, sudah lama merencanakan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka semua sama-sama berusia pertengahan 20-an. Raka yang paling berani sekaligus ketua dalam rombongan. Mereka berkumpul di rumah Raka pada sore hari. "Besok kita berangkat sore, biar malam sudah bisa jalan," kata Raka sambil merapikan tas gunungnya. "Lu yakin? Malam itu biasanya sepi?" tanya Doni dengan nada ragu. Raka tertawa kecil. "Justru itu, biar lebih seru. Sunrise di puncak kan lebih mantap kalau kita sampai sebelum subuh." Akhirnya semua setuju. Sore harinya mereka berangkat menggunakan motor menuju base camp Cemoro Sewu. Perjalanan terasa menyenangkan, penuh tawa. Namun begitu sampai di base camp, suasana berubah. Malam itu sepi, hanya ada 2 rombongan kecil yang sudah berangkat lebih dulu. Seorang penjaga base camp sempat menasehati, "Kalau mendaki malam hati-hati, jangan asal bicara, jangan seenaknya. Gunung ini bukan tempat biasa." Mereka hanya mengangguk, menganggap itu sekedar nasihat biasa. Tanpa pikir panjang, tepat pukul 10 malam, mereka mulai mendaki. Awalnya pendakian terasa normal. Raka berjalan di depan dengan senter, Andi dan Fajar di tengah, sedangkan Doni dan Bima di belakang. Hanya saja, Doni beberapa kali merasa ada yang aneh. Ia mendengar suara langkah tambahan di belakang mereka. "Lu denger gak?" bisik Doni pada Bima. "Dengar apaan? Kayak ada orang ngikutin kita." Bima menoleh ke belakang, hanya kegelapan dan pepohonan rimbun yang terlihat. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka sampai di sebuah pos bayangan. Tempat itu cukup lapang untuk mendirikan tenda. Mereka sepakat untuk beristirahat sebentar dan memasak mie instan. Saat sedang memasak, terdengar suara tangisan lirih dari arah hutan. Tangisan itu pelan, namun jelas terdengar oleh mereka berlima. Fajar langsung menoleh dengan wajah pucat. Kalian denger gak?" Andi mencoba mentertawakan. "Mungkin ada pendaki cewek nyasar." Namun Doni justru menegur dengan serius. "Jangan asal ngomong, gunung itu ada penunggunya, jangan nyepelein." Mereka akhirnya cepat-cepat makan lalu masuk ke dalam tenda. Saat teman-temannya tertidur, Raka yang masih terjaga mendengar suara langkah kaki mengelilingi tenda. Suara itu semakin jelas, disertai bau bunga melati yang menyengat. Raka ingin keluar, tapi entah kenapa badannya terasa berat. Menjelang dini hari, Doni terbangun. Saat membuka mata, ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri sekitar 5 meter dari tenda. Wanita itu menatap lurus ke arah mereka. Wajahnya begitu pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Doni ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Napasnya sesak, seperti ditindih sesuatu. Ia hanya bisa memejamkan mata sambil komat-kamit membaca doa. Beberapa saat kemudian, lalu ia pingsan. Pagi harinya Doni terlihat lemah. Ia menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Namun Raka tidak percaya. Itu cuma mimpi lu, Don," katanya sambil tertawa. Tapi Bima menimpali. "Gue juga dengar suara nangis semalam. Kayaknya bukan mimpi deh." Meski suasana mulai tidak enak, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke puncak. Jalur semakin sepi, tidak ada lagi rombongan pendaki lain. Hanya ada suara langkah kaki mereka dan angin gunung yang dinginnya menusuk. Di tengah perjalanan menuju puncak, Fajar tiba-tiba melihat sebuah warung kecil di sisi jalur. Warung itu tampak sederhana, dengan lampu minyak temaram. Seorang ibu tua duduk di dalam, melambai ke arah mereka. "Singgah dulu, Nak. Istirahat sebentar." Suara ibu itu terdengar jelas. Fajar hampir saja berjalan mendekat, tapi Andi cepat-cepat menarik tangannya. Jangan. Lihat baik-baik." Ketika mereka kembali menoleh, warung itu hilang. Yang tersisa hanya semak belukar gelap.
Fajar langsung gemetar, wajahnya pucat pasi. Tadi jelas banget gue lihat warung. Raka mulai kesal. Udah, jangan mikirin yang aneh-aneh, kita terus jalan aja. Namun setelah kejadian itu mereka berlima merasa semakin tidak nyaman. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang mempermainkan arah mereka. Sesekali terdengar bisikan di telinga. Jangan pulang dulu, tinggal di sini. Akhirnya mereka sampai di puncak Hargodomila. Seharusnya mereka merasa senang, tapi suasananya justru menegangkan. Kabut tebal turun mendadak, menutupi pandangan. Saat mereka hendak berfoto bersama, kabut itu membentuk siluet sosok tinggi besar berdiri di belakang mereka. Sosok itu hitam dengan kepala menyentuh langit, perlahan mendekat ke arah mereka. Bima langsung jatuh terduduk, wajahnya pucat ketakutan. Astagfirullah, itu apa? Raka panik dan mengajak semua turun. Mereka berlari menuruni jalur dengan terburu-buru. Namun tak kenapa, jalur terasa berputar-putar. Mereka seperti kembali ke tempat yang sama. Selama perjalanan turun, bisikan itu terus terdengar. Nafas mereka terengah-engah, tubuh gemetar. Tapi akhirnya menjelang pagi, mereka berhasil kembali ke base camp. Tubuh mereka lemas, wajah pucat, mata sayu. Tak ada yang banyak bicara. Sejak hari itu mereka berlima sepakat tidak akan lagi mendaki Gunung Lawu di malam hari. Namun kejadian tidak berhenti di situ. Doni mulai sering bermimpi. Dalam mimpinya, wanita berambut panjang itu selalu menatapnya dengan mata kosong. Sesekali terdengar suara lirih. Kamu belum pulang.